warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum itu kita cek kehadiran dulu ya. Silahkan kalau ada temannya yang tidak hadir di sini, apakah hadir semua? Hadir semua. Oke, berarti tidak ada yang tidak hadir ya. Oke, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu ada yang masih ingat kemarin tentang apa? Ikatan kovalen, betul. Kita membahas tentang ikatan kovalen yang ada di dalam plastik. Jadi, kenapa plastik itu sulit terurai? Ada yang masih ingat? Karena bahannya tersusun dari apa? Iya, ikatan kovalen tadi ya. Iya, jadi plastik itu tersusun dari ikatan kovalen yang sangat kuat sehingga strukturnya stabil dan sulit terurai. Itulah salah satu alasan kenapa plastik itu sulit terurai. Oke, untuk itu kita lanjutkan dulu pembelajaran yang minggu lalu dengan mempresentasikan hasil dari proyek teman-teman semua. Kira-kira semua sudah membawa produknya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kita mau presentasi dari kelompok 1 atau 2 dulu? 1 dulu. Oke, silahkan. Sebelum itu Ibu sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi jenis ikatan kimia, khususnya ikatan kovalen yang terdapat pada senyawa penyusun plastik dengan tepat, menjelaskan hubungan antara ikatan kovalen dalam struktur polimer, kemudian merancang dan membuat produk pengganti plastik, kemudian merancang dan membuat produk pengganti plastik konvensional sederhana dari bahan alami. Yang kelima, mempresentasikan hasil proyek kalian dan menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan mengusulkan solusi inovatif. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu nih, mempresentasikan hasil proyeknya. Oke, silakan, boleh dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk tujuan, oke. Nah, di sini mengapa plastik yang kita gunakan sehari-hari sangat sulit terurai? Ini kita sudah dijelaskan ya, ada jenisnya, ada LDPE, HDPE, PET, PVC, PP, PS. Kemudian apa hubungannya sama jenis ikatan kimia? Itu ada plastik tersusun dari ikatan kovalen yang sangat kuat sehingga strukturnya stabil dan tidak mudah bereaksi dengan zat lain. Lalu untuk produk yang kita buat yaitu adalah membuat bioplastik dari kulit pisang, karena biasanya kulit pisang dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan, sehingga kami membuat ini supaya mengurangi limbah organik. Kemudian untuk alat bahannya ada panci dan kompor, sendok, timbangan digital, gelas takar, nampan atau cetakan datar, blender, saringan. Kemudian untuk bahannya sendiri kita menggunakan kulit pisang matang 100 gram, pati singkong 5 gram, air 200 ml, gliserin 5 ml, cuka dapur sekitar 3-5 ml. Berikut adalah ada video pembuatan kami, proyek kami.
Oke, jadi itu tadi video pembuatan produk kami. Kemudian untuk timelinenya yang pertama, hari Jumat 31 Oktober menyusun rencana proyek sederhana membeli bahan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, Sabtu 1 November membuat produk bioplastik. Minggu 2 November memantau produk bioplastik. 4 Selasa memantau produk bioplastik. Yang selanjutnya Rabu memantau produk bioplastik dan Kamis memantau produk bioplastik kembali dan dihasilkan produk yang setengah kering. Perbedaan dari produk yang telah kami buat dengan produk konvensional. Kalau yang konvensional itu warnanya transparan, yang kami buat warnanya lebih gelap. Kalau yang konvensional strukturnya kuat, yang produk kami mudah rapuh. Yang konvensional tidak beraroma, yang kami beraroma organik. Nah, kelebihannya dari produk kami adalah yang pertama mudah terurai, aman untuk lingkungan, memanfaatkan bahan organik, mudah larut dan tidak mencemari lingkungan. Dan kekurangannya mudah rapuh, proses cukup panjang, kurang kuat dan warnanya buram. Untuk kesimpulannya, produk bioplastik yang dihasilkan memiliki sifat fisik lentur tetapi mudah rapuh. Cuaca juga cukup mempengaruhi hasil akhir produk karena akhir-akhir ini cuaca sering hujan, produk kurang kering sempurna. Jadi produk kami ini mungkin belum dikatakan belum berhasil ya karena dipengaruhi oleh tadi cuaca yang kurang mendukung gitu. Lalu untuk refleksi diri pembuat konsep yang kami dapat yaitu pembuatan bioplastik dari bahan alami. Lalu hal yang menarik dari pembuatan plastik ini yaitu bisa membuat plastik dari bahan alami dan bahannya mudah dijumpai. Selanjutnya kesulitan yang didapat adalah cuaca yang kurang mendukung serta sarangnya memerlukan alat seperti oven untuk mengganti panas matahari. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompok yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk kelompok yang presentasi? Belum ada ya? Oke. Jadi untuk kelompok 1 ya, tadi menggunakan bahan apa untuk membuat bioplastiknya? Menggunakan kulit pisang. Oh iya, kulit pisang. Terus kendala yang kalian alami ketika pembuatan produknya kenapa? Itu tadi Bu, kan cuacanya kurang mendukung, jadi harusnya kering kan Bu, ini kayak masih basah jadi nggak bisa ditarik. Berarti lebih ke cuaca. Kalau dari bahannya kira-kira mendapatkannya sulit atau tidak? Mudah Ibu karena kulit pisang ya, jadi bisa di mana-mana. Oke. Terus kemudian untuk kontribusi dari teman-temannya semuanya melaksanakan? Semua melaksanakan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ada? Cukup? Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya. Silakan untuk kelompok 2 bisa maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami kelompok 2 akan mempresentasikan produk kami yaitu bioplastik dari bahan pati. Nah, kita langsung aja ya ke bagian-bagian proyek yang akan kami buat, yaitu plastik biodegradable atau bioplastik dari pati singkong. Nah, tujuannya itu untuk mencari alternatif solusi dari sebagai pengganti plastik konvensional. Dari minggu kemarin kan kita udah masalahnya, jadi kita fokus di tahap-tahap langkah-langkahnya aja ya. Pertama itu ada alat yang digunakan. Yang pertama ada panci, kompor, kemudian ada sendok, timbangan digital, kemudian ada gelas takar, nampan, cetakan datar. Kemudian bahannya itu ada pati singkong, air 100 ml, kemudian glycerin 5 ml dan cuka dapur sekitar 3-5 ml.
Nah, ini untuk langkah-langkah atau prosedur pembuatannya itu yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian dicampurkan 10 gram patinya dengan air lalu diaduk rata, ditambahkan gliserin sebanyak 5 ml, kemudian ditambah cuka 5 ml dan diaduk rata. Kemudian dipanaskan di atas kompor dengan api yang kecil, kemudian terus diaduk merata hingga mengental. Setelah mengental, kemudian dituangkan ke nampan, kemudian diratakan dan dituangkan lagi agar rata gitu plastiknya, tidak ada yang terlalu besar dan terlalu kecil. Kemudian jemur bioplastik di bawah terik matahari hingga kering sempurna. Oke, adapun di sini dari timeline yang sudah kita buat gitu, yaitu yang pertama itu kami kegiatannya itu menyusun LKPD, kemudian yang hari kedua itu mempersiapkan alat dan bahannya, kemudian yang hari ketiganya kami itu memulai proses pembuatan bioplastik gitu kan dari pati singkong. Kemudian hari keempatnya itu pengecekan berkala produk, yang hari kelimanya itu pengecekan berkala produk lagi, kemudian yang hari terakhir kami juga melakukan pengecekan berkala produk lagi. Oke. Mungkin di sini ada pun analisis gitu kan dari perbedaan konvensional dengan produk yang telah kita buat gitu. Itu produk yang konvensional itu kan yang kita sudah amati itu bahannya mungkin lebih ringan, terus warnanya transparan, kemudian aromanya tidak tercium. Terus dari produk yang kita buat itu ini sedikit tebal, terus juga warnanya lebih buram, kemudian aromanya berbau bahan organik gitu. Kemudian kelebihannya gitu dari yang produk konvensional ini yaitu mudah terurai, aman untuk lingkungan, memanfaatkan limbah organik, mudah larut pada suhu tinggi. Kemudian kekurangannya yaitu mudah rapuh, proses cukup panjang, kurang kuat dan warnanya juga buram. Baik, untuk yang selanjutnya kesimpulan yang kami dapat, bioplastik yang dihasilkan memiliki sifat fisik lebih lentur tapi kurang kuat. Kandungan gliserolnya mempengaruhi kelenturan bioplastik. Nah, perlu kajian lebih untuk meningkatkan kinerja bioplastik supaya lebih layak digunakan dan awet dalam jangka panjang gitu, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya di bagian refleksi diri di sini konsep baru apa yang kami dapat, yaitu pembuatan bioplastik. Kemudian hal menarik apa yang kami dapat, yaitu pemanfaatan bahan organik atau limbah organik menjadi barang bermanfaat. Kemudian apa kesulitan yang kamu dapat, yang itu proses lama karena kondisi cuaca yang lembab ya teman-teman. Jadi kalau yang di sini yang kami buat itu masih belum sempurna karena di sini masih basah akibat kondisi cuacanya gitu. Dan saran apa untuk pembelajaran kali ini, waktunya terbatas, jadi bisa lebih lama lagi gitu pembuatannya. Jadi lebih sempurna lah bioplastiknya. Sudah. Dari kelompok 1 apakah ada pertanyaan dulu untuk kelompok kedua? Belum ada. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanyakan dulu untuk yang digunakan ini pakai bahan apa? Pati singkong. Oke, pati singkong ya. Kemudian tadi ada penambahan gliserin ya di kesimpulan tadi. Itu fungsinya untuk apa kalau boleh tahu? Ya, untuk ada yang tahu? Oh iya, oke. Oke, jadi kandungan gliserol yang digunakan itu untuk mempengaruhi kelenturan dari bioplastik yang kalian buat ya. Jadi tadi kelompok 1 itu menggunakan kulit pisang, kemudian kalau yang kelompok 2 itu pakai full pati singkong ya, jadi bedanya hanya itu ya. Tapi tadi yang kelompok 1 juga ditambahkan dengan pati singkong ya? Iya, oke. Jadi di sini perbedaannya hanya di bahannya. Kemudian kalau untuk kendala yang dialami kelompok kedua, apakah sama? Masih di cuaca nih. Cuaca juga. Kalau untuk bahannya kira-kira mudah dicari atau tidak? Untuk bahannya kami mudah dicari. Mudah dicari semua ya? Oke. Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok? Belum ada? Oke, silakan. Kelompok kedua kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah tampil mempresentasikan hasil dari proyek kalian semua. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, alhamdulillah ya semua sudah lancar dalam mempresentasikan. Kita evaluasi tadi kebanyakan dari kalian itu terkendala di cuaca ya. Jadi karena emang bioplastik ini butuh cuaca yang sangat panas untuk mengeringkannya dengan kering sempurna.
karena sekarang kita kan lagi musim hujan ya, mungkin siangnya panas tapi sorenya sudah hujan, itu mungkin menjadi kendala yang paling banyak mempengaruhi dari bioplastik kalian gitu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.